Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku, HK Cooking Baking. Kali ini aku mau buat buko pandan pelangi. Ini tuh rasanya seger banget. Kuahnya kental, isinya banyak, dan buatnya juga sangat mudah ya teman-teman. Tinggal diaduk-aduk aja udah jadi minuman seseger ini. Satu resep ini jadinya lumayan banyak ya. Jadi 14 cup ukuran DM 350 ml. Bisa jadi ide jualan ataupun sekedar untuk takjil keluarga tercinta. Bagaimana cara aku buatnya? Yuk ikutin videonya sampai selesai. Pertama, siapkan panci yang bersih, kemudian masukkan 1 bungkus agar-agar. Ini kemasan 7 gram ya. Kemudian 1/4 sendok teh dan 3 sendok makan gula pasir ya. Masukkan juga 700 ml air bersih ya. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, setelah merata, ini akan kita pindahkan ke kompor ya teman-teman. Aduk-aduk sampai airnya mendidih, dan ketika mendidih, matikan api kompor dan kita aduk-aduk kembali sampai uap panasnya sedikit berkurang ya teman-teman. Setelah uapnya sedikit berkurang, lanjut ini akan aku bagi menjadi 4 bagian sama banyak ya. Untuk wadahnya ini aku pakai DM 350. Kalau teman-teman nggak ada ukuran mini seperti ini, adanya di rumah apa pakai aja ya teman-teman, menyesuaikan aja. Kemudian masukkan pewarna merah, hijau, kuning, dan biru ya teman-teman. Aduk-aduk sampai warnanya tercampur secara merata seperti ini ya. Nah, setelah selesai kita aduk-aduk, ini akan kita sisihkan terlebih dahulu ya. Kemudian lanjut siapkan panci lagi, kita akan membuat jelly kelapa KW ya teman-teman. Ini aku menggunakan Nutrijel kelapa 2 bungkus ya. Kemudian masukkan 3 sendok gula dan 800 ml air bersih ya teman-teman. Masukkan juga santan instan, ini kemasan 65 ml. Untuk merek bebas ya teman-teman, nggak harus sama. Ini kebetulan aja aku pakai Kara ya. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata. Nah, setelah tercampur merata, kita pindahkan ke kompor dan kita aduk-aduk kembali sampai airnya mendidih ya. Nah, setelah mendidih, kita aduk-aduk dan matikan api kompornya ya teman-teman. Kita aduk-aduk sampai uap panasnya sedikit berkurang. Nah, setelah berkurang, lanjut akan kita masukkan ke dalam cetakan ya. Untuk cetakannya ini aku menggunakan DM 1000 ya teman-teman. Boleh juga di loyang ataupun wadah lainnya ya, nggak harus sama seperti ini ya teman-teman, menyesuaikan aja apa adanya di rumah. Kemudian lanjut, ini aku mau buat sagu mutiara ya. Masukkan sagu mutiara ke dalam air mendidih seperti ini. Nah, ini akan kita masak selama 7 menit ya. Jadi kita menggunakan teknik 7-3-5-5 ya teman-teman. Menurut aku teknik ini cukup ampuh untuk merebus sagu mutiara ini. Jadi kita nggak perlu seharian untuk merebus si sagu mutiara ini ya. Nah, setelah 7 menit kita masak, ini akan aku matikan api kompornya dan aku tutup. Kemudian diamkan selama 30 menit. Nah, setelah 30 menit aku diamkan, ini sagu mutiara untuk bagian luarnya dia sudah tampak bening ya teman-teman, tapi masih ada bintik putih di tengahnya. Nah, ini masih setengah matang ya teman-teman. Kemudian kita hidupkan kembali api kompornya, kita masak selama 5 menit lagi ya. Nah, ini setelah 5 menit sagu mutiaranya sudah tampak medok. Ini aku tambahin air supaya tidak terlalu kental ya teman-teman. Kemudian kita masak lagi selama 5 menit lagi. Nah, ini sagu mutiaranya udah matang ya teman-teman. Hasilnya cukup cantik dan dia bening seperti ini ya jika sudah matang ya. Nah, ini kita sisihkan dulu, tunggu sampai dia benar-benar dingin, baru nanti kita akan cuci dengan air yang bersih ya.
Nah, ini untuk agar-agar pelanginya dia udah mengental, udah keras, dan ini juga udah bisa kita potong-potong ya teman-teman. Potong kotak-kotak kecil seukuran dadu atau menyesuaikan selera masing-masing ya. Kita potong-potong untuk warna-warna yang lain. Kemudian ini kita sisihkan dulu ya teman-teman. Lanjut siapkan setengah gelas air matang. Kemudian masukkan 1 sendok biji selasih ya teman-teman. Ini aku menggunakan air biasa ya, bukan air panas ya teman-teman. Jangan takut nggak medok, ini pasti akan medok ya. Kita aduk-aduk sampai semua biji selasihnya terendam, dan ini akan kita sisihkan terlebih dahulu ya. Kemudian ini si jelly KW-nya ini juga udah mengeras. Ini bisa kita serut menggunakan serutan seperti ini ya. Serut dengan pelan-pelan supaya bentuknya itu lebih menyerupai seperti kelapa asli ya teman-teman. Nah, kita serut-serut seperti ini sampai semua jelinya habis ya. Dan ini dia jadinya lumayan banyak ya. Nah, ini dia semuanya udah siap, dan ini siap untuk kita sajikan. Siapkan baskom yang ukurannya lumayan besar, kemudian masukkan jeli pelangi yang sudah kita potong-potong terlebih dahulu tadi. Nah, ini kita masukkan semua ya teman-teman. Masukkan juga kelapa KW-nya, sagu mutiara kita masukkan semua. Kemudian biji selasihnya dan susu evaporasi ya teman-teman. Ini 1 kaleng aku pakai semua, untuk merek bebas ya teman-teman. Kemudian masukkan juga susu kental manis 1 kaleng. Dan tidak lupa masukkan juga ini air kelapa ya teman-teman. Air kelapa dari 1 butir kelapa dan daging mudanya. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai semua bahan semua tercampur merata ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Dia itu kental dan ini itu seger banget. Menurut aku ini manisnya udah pas ya teman-teman, tapi juga teman-teman suka lebih manis, ini boleh ditambahin simple sirup ya. Dan ini bisa langsung kita sajikan. Jika mau dijual lagi, ini bisa diwadahin cup seperti ini ya teman-teman. Ini ukuran DM 350. Untuk satu resep ini jadinya 14 cup ya. Dan ini untuk modalnya sekitaran 5.000 per cup. Dijual 10 ribuan, ini udah untung banyak ya teman-teman. Oke, terima kasih yang udah menonton. Semoga resep ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.